A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Lanang Karmini. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Baru saja ia membuka pintu, kepulangannya disambut oleh sang adik yang bertepuk tangan karena senang melihat Nurul pulang. Kasman lebih tenang jika berada bersama kakaknya ketimbang Karmini, ibunya. Anak remaja malang itu selalu memekik tak karuan dan marah tidak jelas apabila Karmini di rumah. "Kau sudah makan, Dek?" tanya Nurul. Kasman menggelengkan kepala. "Mau kakak ambilkan?" tawar Nurul. Kasman bertepuk tangan sambil mengangguk. Nurul langsung ke dapur dan menyiapkan nasi beserta lauk untuk adiknya. Dengan penuh kasih sayang, Nurul menyuapi Kasman yang sudah duduk di meja makan. Mulut Kasman terbuka lebar minta disuapi kembali. Kadang Nurul sedih melihat adiknya bertingkah aneh. Jika Kasman benar-benar marah, ia akan melompat dan memekik menghancurkan barang-barang yang ada di depannya. "Nah, ini suapan yang terakhir. Setelah itu kau tidur siang ya," kata Nurul sambil memasukkan sesendok nasi terakhir ke mulut adiknya. Azan zuhur berkumandang. Nurul membersihkan diri dan mengambil wudhu. Ia melaksanakan kewajibannya. Entah kenapa, tiap kali ia sholat di rumah, ia selalu merasa gerah dan kepanasan. Bahkan ia merasa seperti diawasi di belakang. Berbeda ketika ia sholat di masjid, bahkan sholat di rumah temannya saat pernah menginap dulu. Lekas ia buka mukena dan melipatnya karena tak tahan gerah. Ia menghidupkan kipas angin dan duduk di depan kipas itu hingga keringat kembali kering. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar. Nurul mengambil hijab instannya dan segera keluar membukakan pintu. Ternyata di depan ada seorang pria muda dengan postur tubuh tinggi tersenyum manis padanya. "Waalaikumsalam. Siapa ya?" tanya Nurul. "Benar ini rumahnya Bu Karmini?" "Benar, Mas. Saya Nurul anaknya." "Saya Halik, anak Bu Jaya yang tinggal di sebelah rumah kalian." "Oh, iya ya. Bu Jaya yang baru pindah ke sebelah beberapa bulan yang lalu itu kan. Saya nggak tahu kalau dia punya anak." "Iya, Dek. Begini, saya mau memberi donasi. Karena yang saya dengar dari ibu saya, adik Nurul dan rekan-rekan sering menggalang dana untuk anak yatim ya." "Iya, benar, Mas." Silakan duduk dulu. Saya buatkan minum ke dalam sebentar ya." "Nggak usah. Saya cuma sebentar saja kok." Pria bernama Halik itu mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal dari saku jaketnya. Ia menyodorkan pada Karmini. "Ini, tolong berikan pada anak-anak yatim." "Iya, nanti saya akan bilang dari Mas Halik." "Tidak usah. Bilang saja dari hamba Allah. Saya pamit dulu ya, Dek. Assalamualaikum," ucap Halik sambil mengatup kedua tangan dan berbalik badan. "Waalaikumsalam." Nurul sempat terkesima dengan pria yang baru ia temui itu. Apalagi tuturnya yang lembut.
membuat Nurul terenyuh. Ia akhirnya sadar dan langsung beristighfar. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 9 malam. Karmini sibuk menghitung pendapatan hari ini. Sebelum ia menutup toko dan memasukkan kembali ke dalam barang-barangnya yang dipajang di luar, ia menghela napas sambil menciumi semua uangnya. Lumayan, ucapnya senang, seraya memasukkan semua uang yang sudah diikat dengan karet gelang itu ke dalam tas. Karmini membereskan semua barang-barang dan menutup toko. Ia pulang menaiki motor sendiri. Di sepanjang jalan, ia terus bernyanyi karena hatinya amat senang. Gimana tidak, sudah lama ia tak mendapatkan uang sebanyak itu setelah Nurul yang menjaga toko mereka. Sesampainya di rumah, Karmini mendengar suara lantunan ayat suci yang dibacakan anaknya di dalam kamar. Hati Karmini bergetar. Ia tak tenang dan gelisah. Kakinya yang siap melangkah masuk ke dalam terpaksa urung melakukan. Karmini memilih duduk di teras sambil menutupi kedua telinga. Ia mulai kepanasan dan ingin berang. Terpaksa Karmini menerobos masuk dan menggedor pintu kamar Nurul cukup kuat. "Hentikan!" teriak Karmini dengan nada naik turun. Suara lantunan merdu itu jadi terhenti. Nurul membukakan pintu kamarnya dengan mukena yang masih dikenakan. "Kenapa, Bu?" "Kau kalau mau mengaji di masjid sana, bukan di rumah," hardik Karmini. "Loh, memangnya kenapa? Apa Ibu takut mendengarnya?" Kau..." Air muka Karmini langsung berubah seketika. Ia juga gugup. "Kenapa, Bu?" tanya Nurul dengan nada lembut. "Ah, sudahlah. Ibu mau masuk ke kamar dulu," ujar Karmini yang langsung berbalik badan meninggalkan anaknya. Wanita itu menyeka keringat di dahi. Dia menghempaskan bobot tubuh di atas ranjang. Karmini kembali duduk dan merogoh uang di dalam tasnya hendak disimpan ke dalam lemari. Matanya membulat saat tidak menemukan uang tersebut. Padahal ia ingat betul kalau sudah mengikatnya sewaktu di toko tadi. Semua isi tas dikeluarkan, namun uang itu tidak juga ia temukan. Karmini mulai cemas. Ia mondar-mandir mengingat di mana terakhir kali ia menaruh uang itu dengan benar. Walau ia yakin langsung memasukkan ke dalam tas. Nurul yang mengintip tingkah ibunya sedari tadi akhirnya masuk tanpa permisi terlebih dahulu. "Kenapa, Bu?" "Uang hasil penjualan kita hari ini hilang. Ibu ingat betul kalau menaruhnya di dalam tas tadi sebelum menutup toko," jelas Karmini panik. "Mungkin Ibu lupa belum menaruhnya di tas. Bisa jadi tertinggal di sana kan?" "Ah, nggak tahulah. Pokoknya Ibu mau uang Ibu kembali." "Biar Nurul ke sana melihatnya ya." "Tapi ini kan sudah malam." "Masih juga jam berapa, Bu?" "Ya udah, Nurul ke sana ya. Mana kunci tokonya?" Karmini menyerahkan kunci pada Nurul. Gadis itu memakai motor ibunya dan segera tancap gas menuju toko sembako mereka. Setibanya di sana, Nurul melirik kiri kanan sekitar jalan. Tampak lengang tanpa ada kendaraan yang lalu lalang. Beberapa warung di seberang jalan juga sudah tutup dan gelap. Lekas ia memutar kunci dan melangkah masuk ke dalam. Aroma menyan menusuk indera penciumannya. Suasana tampak gelap karena lampu dimatikan. Nurul bergeser ke samping kanan, mencari saklar lampu. Ia was-was sambil meraba dinding.
Setelah memastikan bahwa yang disentuhnya itu adalah saklar, jarinya menekan agar lampu hidup. Tap. Toko itu kembali terang, namun Nurul ketakutan, membekap mulutnya sendiri karena melihat sesosok monyet besar berdiri di pojokan sambil menyeringai. Tubuh monyet itu tak lazim, bulunya cukup lebat dan giginya bertaring panjang. Makhluk itu berjalan mendekat. Nurul yang menggigil ketakutan masih sempat mundur sambil beristighfar. Pintu toko tiba-tiba tertutup rapat. Nurul sama sekali tak bisa keluar. Ia berteriak mengetuk pintu agar seseorang bisa membantunya. Kakinya ditarik hingga ia terjatuh. Siluman monyet itu merubah wujudnya menjadi seorang pria tampan, persis sewaktu ia mendatangi Karmini kali pertamanya dulu. Nurul yang tersudut tak bisa melakukan perlawanan selain meronta, berteriak, berharap ia lepas dari cengkraman makhluk jahat itu. Sret. Jangan! Teriak Nurul menyilangkan kedua tangannya di atas dada saat baju bagian bahu dirobek paksa oleh siluman yang sudah berubah wujud menjadi manusia itu. Hijab instan jersey berwarna hitam juga telah terlepas dari kepalanya, hingga wajah yang cantik membuat siluman itu makin berhasrat melototi gadis kesayangannya Karmini. Rambut tebal sepanjang pinggul itu tergerai indah menutupi separuh wajah Nurul. Ia semakin menggigil ketakutan. Dalam hatinya terus mengingat Tuhan. Ia beristighfar, memohon pertolongan dari Yang Kuasa. Tenanglah sayang, kau akan menikmatinya sama seperti ibumu. Tangan bulu itu mengusap wajah Nurul. Kali pertamanya seorang pria berani menyentuh kulitnya. Ia mulai merasa jijik. Hatinya menolak. Nurul berpaling sambil mengucapkan Allah beberapa kali. Hanya itu yang bisa ia ucapkan karena dirinya amat ketakutan. Ayolah, ikuti saja perintahku dan menikah denganku. Aku akan membuatmu menjadi ratu di alam kami. Kekayaan Karmini, ibumu, juga akan bertambah. Demi Allah, aku tidak akan pernah bersekutu dengan iblis sepertimu. Baiklah, tapi ibumu akan menderita seumur hidup jika kau tidak mau menuruti perintahku. Aku bukanlah manusia bodoh yang mau mengikuti perintah makhluk yang menyesatkan sepertimu. Siluman itu berdiri tegak, berkacak pinggang, sambil tertawa. Tolong! Teriak Nurul, sambil memukul daun pintu cukup keras. Perutnya ditarik oleh makhluk itu, hingga ia merasakan punggungnya bersandar di tubuh bidang yang hangat. Aliran darah Nurul berdesir hebat, mulutnya seperti terkatup. Ia tak bisa berteriak sama sekali. Matanya mendelik ketakutan. Pintu terbuka lebar. Seseorang menerobos masuk ke dalam toko. Tubuh Nurul merosot ke bawah. Tak ada yang menahannya dari belakang lagi. Seorang pria yang mendobrak pintu itu mendekat. Nurul menutupi bagian bahunya yang tampak. Ia menunduk malu dan beringsut mencoba meraih hijabnya. Halik adalah pria yang mencoba menyelamatkan Nurul karena mendengar suara teriakan dari luar. Ia juga curiga sewaktu melewati toko karena mendapati motor di depan, tapi tidak ada orang. Apalagi jalanan sepi. Ia khawatir ada orang yang berniat jahat di toko tersebut. Halik membuka jaketnya dan menyerahkan pada Nurul sambil memalingkan muka
saat gadis itu berusaha mengenakan kembali hijabnya. "Terima kasih," ucap Nurul. "Sama-sama." Makhluk itu sudah pergi ketika Halik masuk tadi. Dia membentuk kepulan asap pekat dan menghilang begitu saja. "Mau saya bantu berdiri?" tawar Halik saat melihat Nurul yang kepayahan untuk bangun. "Tidak usah, Mas. Mari saya antar pulang," ajak Halik. Nurul menangis terseduh-seduh. Ia jadi yakin jika ibunya itu memiliki perjanjian dengan setan. "Kenapa?" "Mas, tolong jangan ceritakan pada siapapun soal yang Mas lihat tadi ya. Saya juga tidak mengerti kenapa kamu bisa berteriak minta tolong. Apalagi keadaanmu yang seperti... Maaf. Apa Mas tidak melihat ada orang lain bersama saya tadi?" tanya Nurul heran. "Tidak. Justru itu saya mau bertanya. Kenapa kamu bisa sampai begini? Apa ada orang yang ingin berbuat tidak baik padamu?" tanya Halik sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Itu artinya Mas Halik tidak melihat wujudnya?" "Iya, aku yakin ini ada hubungannya dengan ibu," gumam Nurul dalam hati. "Nurul," panggilnya, membuyarkan lamunan Nurul seketika. Iya Mas, panjang ceritanya. Tapi untung ada Mas Halik. Jika tidak, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Memangnya kenapa lama sekali menutup toko? Sementara di depan sana, toko pada tutup jam 9 kan?" "Iya Mas. Mari saya antar pulang. Lagian rumah kita bersebelahan." Nurul mengangguk. Dia tak ingat lagi tujuannya datang kembali ke toko karena apa. Di dalam pikirannya banyak pertanyaan yang akan ia lontarkan pada ibunya setiba di rumah nanti. Singkat cerita, Nurul ditemani Halik pulang sampai di depan rumah. Karmini yang sudah menunggu harap-harap cemas di depan teras, berlari menyambut anaknya yang tambah tak bersemangat. "Kau kenapa?" Karmini memperhatikan wajah anaknya dengan lekat. Ia melihat baju Nurul robek di bagian bahu. Nurul hanya diam saja tanpa menggubris pertanyaan ibunya. Gadis itu berlalu masuk ke dalam rumah dan tertunduk lemas di sofa. Kasman yang baru saja keluar dari kamar langsung mendekat dan mengusap wajah kakaknya. Nurul menatap adiknya iba dan memeluk erat. Ia menangis sesungguhkan. Karmini mengernyit karena tak mengerti melihat tingkah anak gadisnya tak biasa. Ia coba duduk di sebelah Nurul sambil mengusap punggung anaknya. Kasman melihat itu memukul tangan Karmini berkali-kali karena menganggap Nurul menangis karena ibunya. "Hei, bukan ibu yang membuatnya menangis," bentak Karmini sambil mengusap-usap tangannya yang kesakitan. Nurul melepaskan diri, menyeka bulir bening yang membasahi wajahnya. Tangannya meraih kedua tangan Kasman. "Adik masuk ke kamar dulu ya. Kakak mau bicara sama ibu berdua, oke?" Kasman mengangguk, mengikuti perintah kakaknya. Ia masuk ke kamar dan mengintip di belakang pintu. "Kau kenapa nak? Kenapa pulang-pulang dalam keadaan begini? Apa ada yang menyakitimu di sana, hah? Bilang ibu siapa orangnya. Akan ibu habisi dia," ucap Karmini geram. "Beneran ibu akan habisi dia?" "Tentu saja. Apa memang ada yang berbuat tidak-tidak padamu?" tanya Karmini meyakinkan diri.
Iya Bu. Siapa dia? Karmini langsung berdiri. Amarahnya naik seketika mendengar anaknya disakiti. Dia ingin menodaiku Bu, ucap Nurul yang ikut berdiri. Siapa? Katakan siapa orangnya. Biar ibu habisi saat ini juga. Karmini mengguncang pundak anaknya. Perang. Jin yang ibu sembah. Karmini pegangannya pada pundak Nurul melemah. Kedua bola mata hampir saja keluar dari rongganya. Deru napas semakin kencang. Dadanya sesak dan ia melorot ke bawah dengan tatapan nanar. Kenapa? Kenapa ibu begitu syok? Ibu mau menghabisinya kan? Habisi dia Bu. Habisi. Karmini memecah mata. Ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Biasanya ada saja ide di dalam pikirannya yang muncul saat orang-orang mencurigai dia. Kali ini ia tak bergeming sedikit pun. Sejak kapan Bu? Tanya Nurul memelankan suaranya. Nurul. Ibu. Karmini sangat gugup sehingga ucapannya terjeda. Aku sudah curiga sejak lama Bu. Tapi baru-baru ini saja kecurigaanku menguat kembali. Apa yang ibu berikan pada makhluk itu sebagai imbalan? Ibu ingin aku jadi istrinya. Benarkah begitu? Tidak, Nurul. Jadi apa? Sampai ibu kaya seperti ini dan memiliki semua yang ibu inginkan. Bahkan ibu tak pernah beribadah. Pada siapa ibu meminta? Nak, kau tak akan mengerti. Aku sudah mengerti Bu. Selama ini ibu memberi makan kita dari hasil bersekutu dengan setan. Sekarang yang jadi pertanyaanku, apa yang ibu berikan pada setan itu sehingga bisa kaya? Nur, jawab aku Bu. Ibu mau aku jadi korban atas perjanjian yang ibu lakukan itu? Tidak Nak. Maafkan ibu Nurul. Kau harus tahu, ibu melakukan ini semua untuk kita. Bukan Bu. Ibu melakukan untuk diri ibu sendiri. Jika ibu tidak mau berkata jujur, aku akan pergi meninggalkan ibu. Nurul sengaja mengancam ibunya agar bisa mengetahui apa yang sudah diberikan Karmini pada siluman monyet itu. Jangan Nurul. Ibu selama ini sudah menumbalkan kedua saudaramu dan juga ayah kalian. Ibu minta maaf. Karena itu bukanlah sepenuhnya kesalahan ibu. Ibu melakukan pesugihan itu. Akhirnya Karmini berkata jujur setelah sekian lama tentang pesugihannya. Pesugihan? Nurul melirik tajam ibunya. Iya Nak. Ibu minta maaf. Ibu akan meminta tolong pada Mbah Parwo agar siluman itu tidak mengganggumu. Bah disambar petir. Jantung Nurul serasa mau berhenti berdetak. Ia mematung dengan hati yang pilu. Rasanya sulit mempercayai kalimat yang sudah dilontarkan ibunya. Air matanya tumpah tak tertahan. Kasman yang sedari tadi hanya berdiri di balik pintu kamar, akhirnya berlari memukul pundak Karmini. Jelas teriakannya mengekspresikan kekesalan terhadap ibunya. Puas memukuli Karmini tanpa perlawanan, Kasman memeluk tubuh kakaknya erat. Lalu,
Apa Kasman begini karena pesugihan ibu juga? Tanya Nurul lirih. Entahlah. Nurul menarik lengan Kasman dengan melangkah masuk ke dalam kamar. Ia meninggalkan Karmini yang berusaha menyusulnya. Tetapi pintu secepatnya ditutup dan dikunci oleh Nurul dari dalam. Ia sangat kecewa pada ibunya, terlebih bila menatap wajah sang adik. Kakak akan membawamu ke Ustadz supaya menghilangkan pengaruh itu padamu, Dek, ujar Nurul. Nurul, buka pintunya, Nak. Ibu mohon dengarkan penjelasan ibu dulu. Nurul. Karmini di luar sana terus berusaha mengetuk pintu, berharap Nurul mau membukakannya. Luka yang ia torehkan pada anaknya tak bisa begitu saja terobati. Butuh waktu mencerna apa yang telah dilakukan Karmini selama ini. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.